Ada jurus kaya ketiga, yaitu berinvestasi. Setelah punya profesi yang mahal karena ilmunya tinggi, pengalamannya banyak, networknya besar dan powerful, waktunya banyak, itu yang pertama. Yang kedua adalah berbisnis, yang masuk kategori bisnis impian, yang dikerjakan dengan tim yang tepat karakternya. Semua harus masuk rumus 1, 2, 3. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah berinvestasi. Kalau bisnis memberikan sebagian waktu dan sebagian uang, kalau berinvestasi adalah semuanya Anda masuk berupa uang. Manajemen masuk? Iya, kalau Anda memiliki lebih dari 21% saham. Bisa meletakkan seseorang namun belum bisa mewarnai manajemen. Tapi di atas 40% baru Anda bisa mewarnai manajemen. Di bawah 21% pasrah saja dengan manajemen organisasi tersebut. Karena itu memilih perusahaan yang manajemennya bagus, sistemnya bagus, SDM-nya bagus, pasarnya luas, kompetitornya sedikit, produknya unik dan unggul, permintaannya tumbuh terus setiap tahunnya, bahkan trendsetter. Itulah seni memilih perusahaan yang akan kita invest. Ini tempat investasi idaman namanya. Sudah lebat buahnya, rindang pohonnya, pendek lagi buahnya, gampang dipetik. Itulah low hanging fruit bisnis yang jadi idaman para investor. Kita sebagai investor mentalnya beda dengan pebisnis atau kaum profesional. Di sini ada resiko. Resikonya besar. Salah satunya karena Anda tidak pegang kendali manajemen. Di sini sekali lagi prinsipnya ada ilang-ilangan dan harus berani. Di sini harus punya prinsip. It's not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang akan Anda peroleh, tapi berapa berani Anda berkorban. Dalam pelajaran investasi, saya tidak akan mendetailkan pilih mana bisnis yang baik, perusahaan macam apa, bidang apa yang bagus saat ini, dan lain sebagainya. Selama Anda bermental juara, visioner, berani ambil resiko, maka throw the dice, sikat saja. Di sisi lain, saya ada cerita bentuk investasi lain mungkin bisa menjadi masukan. Saya memiliki sepupu yang cukup pintar sekolahnya. 15 tahun yang lalu saya putuskan dia sekolah di Australia, di Perth, untuk mengambil S1-nya. Biasa per bulan saya udah hitung living cost-nya waktu itu kira-kira 1.000 Aussie dollar. Bagi saya sangguplah 4 tahun membiayai dia. Lalu biaya sekolah per semester kira-kira 8.000 Aussie dollar. Oke juga, nggak masalah. Saya sanggup waktu itu. Setibanya di Perth, saya suruh dia cari rumah 3 atau 4 kamar yang jaraknya 30 menitan paling jauh dari kampusnya. Dan akhirnya dapat sebuah rumah yang sangat bagus. 15 menit kira-kira dari kampus. Cukup dekat. Daerahnya bagus, keren, aman. Harga rumahnya kira-kira 120.000 Aussie dollar. Saya kemudian bayar. Saya beli rumah tersebut. Saya DP 20.000 dolar. Lalu cicilannya 2.000 dolar per bulan. Saya minta sepupu saya tadi cari roommate. Dapatlah dia 3 anak Indonesia dan terkumpullah 2.000 dolar. Terbayar. Jadi praktis saya tidak membayarkan uang bulanan tersebut karena dari uang rental tadi 2.000-nya langsung buat cicilan, Pak. Singkat cerita, dia selesai sekolah. Rumah masih disewain ke anak-anak Indonesia yang sekolah di sana. Dan 2 tahun kemudian saya jual rumah tersebut yang cicilannya selama 6 tahun sudah membayari 80% harga rumah tersebut. Saya tinggal punya mortgage loan kira-kira 25.000 Aussie dollar. Rumah tersebut dijual dengan harga 150.000 Aussie dollar. Intinya, saya sekolahkan sepupu saya di tahun ke-7 masih ada uang 3.000 dolar Aussie. Bukan balik modal aja, untung. Selanjutnya, uang tadi yang 30.000 dolar Aussie tadi saya convert ke dolar Amerika dan saya lakukan hal yang sama. Saya DP rumah di San Francisco di daerah Daly City sejak 7 tahun yang lalu. Sehingga selain kalau jalan-jalan ke state ada tempat untuk nginep, bisa bring back the memory karena 6 tahun dulu saya kuliah di sana, saya juga dapat duit karena asetnya naik. Yang telah dicapai apa? Sudah selesai 2 sepupu sekolah di sana, 1 keponakan dan 1 anak kandung saya. Nggak ada cicilan lagi untuk tanah tersebut. Ada keluar uang lah buat anak tersebut kuliah di sana, tapi kecil jika dibandingkan nanti ketika menjual rumah tadi. Sampai saat ini sih belum dijual, masih disewakan, masih dapat omset, masih dapat revenue. Oke, baiklah. Semoga sahabat bisa mendapatkan intisari dari pelajaran investasi yang beragam jenisnya, di mana esensinya sama. Kecilkan resiko, namun willing to sacrifice. Selamat melempar dadu.